Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur, bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu ya Tuhan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam istirahat kami malam hari dan pagi ini boleh bangun dengan berkat Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, saatnya kami rindu untuk datang menghampiri-Mu dan rindu merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami saat ini. Buka rahasia firman-Mu saat ini ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu hidup dalam hati kami, dan kami hidup dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi ini adalah bertahan dalam kehidupan. Saudara, bertahan adalah sikap dan kualitas hidup yang menggambarkan kemampuan untuk tetap memegang dan mengerjakan apa yang harus diselesaikan, walaupun ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Bertahan adalah sikap untuk terus mau berjuang, walaupun berjumpa dengan kegagalan dan mau untuk bangkit dan tidak menyerah. Dengan kata lain bertahan adalah terus ada melewati waktu biasanya, melanjutkan melakukan sesuatu dengan cara yang ditentukan tetapi seringkali tidak masuk akal. Dan terus melakukan sesuatu dengan cara yang ditentukan bahkan ketika menghadapi kesulitan atau pertentangan. Saudara, belajar dari pengalaman Musa. Dalam Ibrani 11 ayat 27, dikatakan, "Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja." Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ada dua kali Musa meninggalkan Mesir, ketika dia lari setelah membunuh orang Mesir dan yang kedua adalah ketika bersama dengan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ayat di atas berbicara mengenai kepergiannya yang pertama. Musa belum melihat apa yang ada di depannya, tetapi Musa bertahan dan tetap percaya kepada janji Tuhan. Kisah Rasul 7 ayat 23 dikatakan, "Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti." Sebelum Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, sebenarnya Tuhan sudah menaruh visi itu dalam kehidupan Musa. Namun Tuhan membawanya 40 tahun di padang gurun untuk membentuk kehidupan Musa, yang dipersiapkan memimpin bangsa Israel untuk keluar dan masuk tanah perjanjian. Manusia secara umum harus memiliki kemampuan untuk dapat memiliki ketahanan terhadap perubahan musim kehidupan dan masalah kehidupan yang melanda. Ketahanan adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk bisa bertahan hidup. Ketika manusia menyerah dan tidak bertahan, maka dia akan masuk kepada pintu kegagalan dan akan berhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus memiliki ketahanan dalam iman, karena memiliki nilai yang kekal yang akan menentukan kemenangan pada garis akhir. Apapun perjuangan yang sedang Anda hadapi, ekonomi, kesehatan, relasi dalam keluarga dan masyarakat. Pesan Alkitab adalah sama, yaitu bertahan di dalam proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Menengok kisah-kisah Alkitab, Alkitab selalu mengajar kita untuk bertahan sebelum mengalami sebuah terobosan. Mari kita tengok beberapa kisah kehidupan. Yang pertama Yusuf. Yusuf memelihara bangsa yang besar, ketika dia harus dibuang, dijual, difitnah, dipenjara dan Tuhan mengangkatnya menjadi orang penting di Mesir. Yosua mengalami kemenangan, ketika harus taat kepada perintah Tuhan dia bertahan dalam ketaatan. Ayub mengalami pemulihan, dalam ujian, kehilangan dan kesehatannya Ayub bertahan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Para murid menerima janji. Para murid tetap bertahan untuk terus berdoa dan berharap untuk diperlengkapi Tuhan melalui karya Roh Kudus. Saudara, musuh utama dari bertahan adalah ketika lelah dan menyerah. Jangan lepaskan iman dan pengharapan kita ketika harus bertahan. Alasan untuk kita bertahan adalah karena ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita.
Dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Saudara, iman yang tidak diuji adalah iman yang tidak bertumbuh. Marilah kita terus berjuang untuk bertahan dalam kesesakan sebagai bagian dari ujian bagi iman kita, karena hal ini yang dapat membawa kita semakin dewasa di dalam Kristus. Ketahanan dan kesabaran kita di tengah-tengah penderitaan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Oleh sebab, Tuhan akan memperhitungkan setiap kita yang telah berjuang dengan begitu kuatnya. Hal tersebutlah yang menjadi pengharapan dan keyakinan bagi kita orang percaya. Dengan demikian, mintalah pertolongan Tuhan untuk memampukan kita bertahan dalam masa-masa sulit yang menyesakkan. Tanpa pertolongan Tuhan, maka kita tentulah tidak akan mampu untuk berjalan menghadapinya. Kita adalah manusia yang rentan untuk jatuh dan goyah imannya, maka kita butuh pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk mampu bertahan sampai akhirnya dan mendapatkan kemenangan. Matius 24 ayat 13 berkata, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikian renungan firman Tuhan saat ini, biarlah Roh Kudus memampukan kita melakukan firman itu dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, tolong kami ya Tuhan, untuk kami mampu bertahan dalam situasi hidup kami. Kuatkan kami untuk menghadapi segala tantangan dan cobaan yang ada di hadapan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang mengerti dan selalu setia bagi kami. Ajar kami selalu percaya bahwa kami dapat melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Dan mohon petunjuk-Mu, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak-Mu. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.